Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi skripsinya miliknya Kintan ya. Skripsi ini milik Kintan dan judulnya pengaruh metode token ekonomi terhadap kedisiplinan siswa di PAUD Al-Ikhlas Jagara. Oke, nah, ini judulnya. Kita lihat dulu ya. Oke, pertama kita buat dulu rumusnya ya supaya mudah ya. Rumusnya adalah seperti yang biasa yang sudah kita bahas di video miliknya di pembahasan skripsi miliknya Yuli. Pertama kita tentukan dulu X-nya. X-nya itu adalah tadi apa X-nya? X-nya adalah metode token. Metode token artinya ini kita akan melakukan penelitian pembelajaran nih ya. Kita lihat nih apakah nanti akan menggunakan metode penelitian eksperimen atau apa nih di metodologinya, nanti kita lihat ya. Dan kedisiplinan siswa atau PTK. Kita lihat nanti metodologinya seperti apa, saya ingin tahu lah. Kita ikuti aja perkembangannya. Oke, di sini adalah variabel y-nya ya. Y sama dengan kedisiplinan siswa PAUD ya. Oke, kita lihat sikap disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Oke, ini bagus ya. Ini bagus, jadi tidak berbicara berdasarkan teori dulu ya, tapi ada sebuah pengantar bahwa disiplin itu penting bagi setiap manusia. Oke, ini dibuktikan dengan definisi disiplin yang merupakan suatu sikap menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Oke, subjeknya ini dibuktikan dengan definisi disiplin yang merupakan ketika menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, keterangan ya. Oke, sikap disiplin ini berfungsi sebagai alat yang dapat membuat seseorang ini dapat lagi ya, pengulangan. Jadi usahakan jangan ada pengulangan dalam satu kalimat ya. Jangan dapat kan bisa seperti ini, sikap disiplin. Nah, ininya seharus jangan ada ini ya. Sikap disiplin berfungsi sebagai alat yang dapat membuat seseorang beradaptasi. Ya, seseorang mampu ya, bisa mampu beradaptasi dengan lingkungan. Lingkungan boleh, lingkungannya lah. Ini sudah bagus ya. Kita kan seseorang dapat diterima karena seseorang dapat diterima. Ini bagusnya titik nih ya, karenanya buang ya, seseorang
dapat diterima di lingkungan, ya, apabila mentaati peraturan yang berlaku. Apabila mentaati, jangan terlebih dahulu ya, ininya nggak usah lah ya. Seseorang dapat diterima di lingkungan, ya, seseorang dapat diterima di lingkungan, seseorang dapat diterima di lingkungan, koma, harus menaati peraturan yang berlaku. Kalau enggak gini, agar seseorang, komanya buang ya. Ini ketika kita membuat sebuah kalimat harus berdasarkan kondisinya, gitu kan. Agar seseorang dapat diterima di lingkungan, gitu kan. Di lingkungan ini boleh, maka harus menaati peraturan yang berlaku terlebih dahulu, gitu kan. Enak ya. Oleh karena itu, disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Oke lah, ini bahasanya udah mulai mengarah nih, udah oke lah, sesuai dengan namanya, Niken Novelia ya, kayak penulis novel aja. Oke, udah baik ya. Itu tinggal, ini kan berarti pengantarnya ya, pengantar tentang disiplin. Yang pertama kita bahas dulu tentang kedisiplinan, udah sesuai ya, X dan Y, ini udah oke, gitu kan. Ya, ini nggak harus pakai telah, ya, nggak harus lah. Suhendi Hadi memberikan contoh sikap ketidakdisiplinan anak dalam sekolah, anak dalam sekolah mulai dari terlambat masuk sekolah. Suhadi ini menurut Suhadi ini siapa? Sorry ya. Ini siapa? Ini siapa nih? Suhadi ini nih. Juga yang Suhadi baik. Suhadi telah memberikan contoh sikap ketidakdisiplinan anak dalam sekolah mulai dari terlambat masuk sekolah. Ya, ini gunakan titik ya. Titik. Mulai dari terlambat masuk sekolah, tidak pernah mendengarkan penjelasan guru, membantu guru, sering bolos sekolah, dan tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dapat memberikan judgement buruk terhadap anak dan guru, anak dari guru dan teman di sekolah. Selain itu selalu mendapatkan hukuman dari apa yang diperbuatnya, sehingga akan mendapatkan citra diri yang buruk. Ya, ini Suhadi itu siapa ya? Ini dijelaskan ya, gitu kan. Ini kan berarti ada kalimat yang hilang di sini, yang belum disambungkan, hilang, yang belum direalisasikan ya, belum dituliskan, sehingga akan mengarah kepada Suhadi ya. Suhadi ini kan kalau menurut gambaran ini udah bagus nih. Suhadi ini adalah salah satu kasus ya, salah satu kasus yang diangkat bahwa ada salah seorang murid yang memiliki sikap ketidakdisiplinan. Ini udah bagus, cuman ujug-ujug Suhadi gitu loh. Nah, ini yang harus diperbaiki nih. Jadi jangan ujug-ujug dengaran Suhadi, tapi Suhadi itu siapa ya? Itu kan. Oke, kita lihat tuh. Kita lihat lagi nih. Agar seseorang dapat diterima di lingkungan, maka harus menaati peraturan yang berlaku terlebih dahulu. Oleh karena itu, disiplin itu sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Oke. Misalkan di sininya, ini kan memberikan contoh ya. Bisa boleh lah. Di sini salah satu contoh. Ya. Contoh seseorang yang tidak melaksanakan
yang tidak melaksanakan, yang tidak berdisiplin, yang tidak disiplin, ya, disiplin ialah salah satu contoh seseorang yang tidak disiplin. Ini yang besar ya. Salah satu contoh seseorang yang tidak disiplin adalah atau ialah Suhadi. Ya, lalu Suhadi itu siapa? Misalkan ia adalah seorang murid, ia merupakan, ya, merupakan salah satu murid di, ya, bla 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 bla, itu kan. Ya, ini diperbaiki ya. Jadi jangan ujung-ujung ada nama Suhadi. Suhadi itu siapa? Jadi kan nanti pembaca kan ini apa maksudnya gitu ya. Jadi timbul tanda tanya ya. Ini diperbaiki ya, diperbaiki sesuaikan harus ada penjelas tentang Suhadi ya. Ini perbaiki, Suhadi itu siapa? Itu kan misalkan kan di sini salah satu contohnya ya, ini. Oleh karena itu disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Ya, ini kan menjelaskan tentang bahwa seseorang akan diterima atau akan dianggap baik apabila dia menaati peraturan. Kita memberikan contoh salah seorang yang tidak mentaati peraturan, ya, namanya Suhadi. Tapi Suhadi itu siapa? Suhadi itu misalkan masyarakat, ya, siswa atau siapa? Nah, ini kan ambigu, ya, itu kan maknanya nggak jelas, gitu kan. Siapa Suhadi itu? Nah, itu tolong, ya, merupakan salah satu murid di PAUD, ya, gitu kan. Ini benar ada sih memberikan contoh sikap ketidakdisiplinan, ya. Ada sih contoh ini, maksudnya mencontohkan, cuman ujung-ujung Suhadi itu siapa ya, gitu kan. Jadi salah satu contohnya adalah orang yang kedisiplin adalah Suhadi Hadi. Ia merupakan salah satu murid di SD, bla bla bla. Dalam kesehariannya dia tidak disiplin, ya, misalkan gitu ya, dia tidak disiplin. Apa bentuk tidak disiplin yang digambarkan oleh Suhadi? Dia sering terlambat masuk sekolah, tidak pernah mendengarkan penjelasan guru, membantah guru, sering bolos sekolah, dan tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ya. Titik ini ya seharusnya, sehingga akan membentuk judgement yang buruk, ya, menganggap Suhadi itu adalah berperilaku buruk, gitu kan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak diterima, gitu. Ini udah oke, tinggal diperbaiki aja ya. Ini udah bener contohnya ada, jadi studi kasusnya diangkat ya. Oke, bagus ya. Oke, dan nah ini bagusnya sih, kalau menurut saya bagusnya gini. Nah, jadi kalau di awal jangan menurut ya. PJ dosen menyatakan atau PJ dosen ya, ini boleh lah dibuang. PJ dosen 199 halaman sekian ya, mengatakan bahwa ini boleh tanda kutip ya. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan harus apa? Menjorok ya. Menjorok. Ininya 7 hentakan ya. Sorry. Ininya 7 hentakan ya. Jadi alinea itu 7 hentakan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti itu batasnya. Ini kita geser. Set. Nah, gitu. 7 hentakan ya. Ini juga nanti diperbaiki ya, ini harus 7 hentakan gitu. Oke. Kita kasih komen yang ini yang itu ya, ini
Ini alinea itu 7 dijumpakan ya, perbaiki ya, itu harus dijumpakan. Kemudian ini harus lurus, karena apa? Karena ini adalah teori ya, ini harus lurus. Dan ini satu spasi ya, 1 2 3 4 5 ya. Kalau 5 itu harus lurus, kalau lebih dari 5 baru disatukan dengan alinea ya. Paham ya? Itu kan ngitungnya dari sini, ini kan udah ada nih 1 ya, baru 2 3. Nah kalau 3 berarti harus gabung, 3 4 5 berarti harus menjorok. Oke, paham ya? Nah ini gunakan kalimat pengutipan tetap ya. Karena apa? Karena ini pengutipan ya. Ini teori, oke, dimasukkan nggak apa-apa ya, asal jangan terlalu banyak. Disiplin sangat dibutuhkan anak usia dini, karena dengan disiplin anak dapat belajar melakukan hal yang harusnya diperbuat dan tidak melakukan hal yang tidak harusnya dilakukan, sehingga hal itu sangat diperlukan dalam menghadapi tahapan perkembangan selanjutnya. Oke, saya tidak akan ngerevisi ini karena ini ini berkaitan dengan teori. It's okay lah, tinggal penempatannya aja. Ini diperbaiki ya. Oke, berdasarkan hasil pengamatan yang, jangan gunakan kalimat saya ya. Jangan menggunakan kalimat saya. Oke, jangan menggunakan kalimat saya. Mana sih komennya itu? Jangan menggunakan kalimat, mana tadi sayanya, berdasarkan mau tahu udah masuk di sini ya. Jangan menggunakan kalimat saya, tapi menggunakan kalimat penulis, peneliti ya. Berdasarkan hasil pengamatan penulis ataupun misalkan peneliti, berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang peneliti lakukan beberapa waktu lalu, nggak usah pakai kata beberapa waktu lalu ya, langsung aja berdasarkan hasil pengamatan peneliti atau berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan ya di PAUD. PAUD mana ya, kan sebutin. Nah, ini objek penelitiannya ada di mana? Objek penelitiannya ada di Al-Ikhlas Jagara. Sebutin di sininya ya, di Al-Ikhlas Jagara ya gitu. Di Al-Ikhlas Jagara. Nah tuh kan ini berbicara tentang PAUD, ininya ada Suhadi itu siapa? Kalau misalkan dari koran, sebutkan korannya ya. Misalkan kan ada berita-berita yang mengatakan bahwa dulu seperti dulu yang tentang prestasi belajar ya. Jadi seseorang yang prestasi belajarnya rendah, maka dia akan melakukan penyimpangan sosial ya. Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak terdapat pada tempo.com. Dijelaskan beritanya bahwa anak SD sudah meracik miras. Nah itu kan penyimpangan sosial ya, kenakalan remaja. Nah itu disebutkan, tempo.com-nya disebutkan dan beritanya apa dicantumkan di sana. Itu kan kasus ya. Artinya bahwa ada permasalahan yang terjadi gitu kan. Dan kenapa permasalahan itu bisa terjadi? Lalu bagaimana cara memperbaiki permasalahan itu kan gitu. Jadi penelitian itu adalah mencari solusi yang paling relevan, atau minimalnya tidak paling relevan pun mencari solusi yang relevan sehingga permasalahan itu bisa dipecahkan ya kan. X itu obat ya, yaitu penyakit kan gitu. Kalau batuk ya minum bodrek, salah ya, kalau batuk ya minum komik ya. Permasalahannya apa? Manusia batuk, obatnya apa? Komik kan gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya, nah ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di PAUD Al-Ikhlas Jagara ya, masih ada kalimatnya harus konsekuen ya bro bro atau mas bro atau apa ya gitu kan. Kalau di sininya anak, maka di atasnya pun harus anak. Kalau di sini di judulnya siswa,
maka di pembahasan pun harus siswa. Ya, masih ada siswa yang belum menerapkan disiplin. Itu kan ini udah ada PAUD lagi kan, kita sedang ngejelasin PAUD, jadi nggak perlu terlalu banyak, udah disiplin aja titik. Ya kan ini udah ada PAUD, ini PAUD kan udah jelas, dia menggambarkan kita sedang menjelaskan kondisi anak di PAUD ini. Oke, gitu ya, jadi AUD. Nah ini jadi harus nggak harus terlalu banyak pemborosan kata ya. Hal ini dapat dilihat dari atribut yang dikenakan oleh siswa belum sesuai aturan sekolah. Anak-anak datang ke sekolah dengan mengenakan sandal. Selain itu masih banyak anak datang terlambat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain faktor. Selain itu masih banyak anak datang terlambat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Titik ya. Antara lain karena kesibukan orang tua, kemudian apa lagi, pasti ada nih, cari ini tambah, jangan hanya kesibukan orang tua, tambah lagi, cari kalimat yang tepat untuk memperkuat argumen Anda ya, argumen Anda. Cari kalimat yang tepat untuk memperkuat argumen Anda. Kira-kira apa nih? Kan bisa selain kesibukan kan ada orang tua yang males, ada orang tua yang mempercayakan anaknya kepada tukang ojek, ya, dan lain sebagainya misalkan. Cari yang lebih relevan ya. Itu kan. Memang kurang disiplin dalam mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Masalah lainnya itu anak suka berebut mainan. Ya, bisa lah diterima ya. Penanaman sikap disiplin dari mulai anak usia dini sangat diperlukan dalam perkembangan, karena penanaman kedisiplinan untuk anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak berikutnya. Disiplin mengajarkan kesadaran diri untuk anak. Bisa bagus ya. Penguatan merupakan salah satu bentuk dari modifikasi perilaku yang diberikan kepada anak. Penguatan yang dimaksud merupakan pujian maupun dengan hadiah yang diberikan kepada anak. It's okay. Penguatan terbagi menjadi penguatan verbal dan non verbal. Penguatan verbal merupakan penguatan dengan memberikan pujian, dan verbalnya adalah merupakan penguatan yang memberikan tanda atau hadiah. Bagus ya. Penguatan non verbal ini memiliki metode. Saya tanya, non-verbal ini hanya token ekonomi atau ada yang lainnya? Saya pikir ada yang lainnya nih, ya. Jadi gunakan apa? Kata salah satunya. Salah satu penguatan non-verbal, ya. Penguatan non-verbal ini jangan menggunakan ini ya. Terlalu banyak ini sih kamu mah. Ini. Salah satu penguatan non-verbal dapat menggunakan metode token ekonomi. Itu ini diperbaiki ya. Bagian ini saya ingin Anda perbaiki ya. Dan gunakan kata salah satunya, karena saya pikir penguatan non-verbal ini tidak hanya token ekonomi, jadi pasti ada penguatan non-verbal lain yang bisa dilakukan selain dari token ekonomi. Token ekonomi merupakan suatu pemberian penguatan positif yang pemberiannya berupa pemberian token atau tanda, lalu token atau tanda dapat ditukarkan kepada penguatan positif. Bisa ya. Menurut Keynes dalam bukunya Psikologi
mengatakan bahwa token ekonomi merupakan sebuah terapi perilaku yang berdasarkan kepada obrolan kondisional yang membentuk perilaku. Oke, udah bagus ini, udah bagus nih ya. Maka kayaknya sering nulis nih, ya. Tinggal sedikit-sedikit aja. Udah bagus ya. Ini berarti udah mulai mengarah sesuai dengan rumus ya. Sudah sesuai dengan apa tadi rumusnya? Rumusnya metode metode token kedisiplinan. Pertama kita bahas dulu kedisiplinan, kedua ngebahas token ekonomi. Ini kan udah ada token ekonominya, mana sih tadi ya, token ekonomi udah ada teorinya, dimasukin gak apa-apa, yang penting jangan teori mulu ya, gitu kan ya. Ini udah ada. Oke, kita berarti tinggal apa, tinggal XY nya atau YX nya ya. Nah, ini penggunaan teknologi dalam pelajaran diduga berpengaruh. Nah, ujung-ujung dia sih biasa deh ya. Teori token ekonomi ini dapat memberikan dampak peningkatan frekuensi perilaku baik. Nah, ini harus dijelaskan. Wah, ini ujung-ujung sini sih di atasnya udah bagus-bagus semua ya. Ini harus dijelaskan bagaimana ya, ini dijelaskan apa yang dijelaskannya ya, tentang bagaimana token ekonomi yang mampu memberikan dampak terhadap ya, peningkatan disiplin siswa apapun. Oke, perbaiki ya. Atasnya udah oke lah gitu. Oke, perbaiki. Nah, kemudian penggunaan token ekonomi dalam pembelajaran diduga berpengaruh. Jadi diduga. Jadi ini kan ini jelas. Ini kan ini ngebahas token ekonomi. Itu di atas ngebahas tentang PAUD. Sedangkan antara XY-nya belum ada. Jadi bagaimana token ekonomi ini mampu meningkatkan kedisiplinan, minimalnya menyadarkan siswa. Oke. Dalam hal ini peneliti bermaksud melakukan penelitian eksperimen. Udah. Oke, jadi arahnya ke arah eksperimen. Makanya saya tadi ingin tahu nih, apa eksperimen kah, atau TKK atau apa ya. Oke, eksperimen untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan teknik token ekonomi terhadap disiplin anak kerja. Lalu penelitian ini adalah jadi bagusnya bahwa ada proses pencari-tahuan gitu kan, penggunaan metode token ekonomi. Jadi ini harus lebih, ini udah bagus ya, cuman akan lebih bagus lagi dalam hal ini. Peneliti kan ada pengantar di atas ya, bahwa token ekonomi itu memiliki pengaruh terhadap peningkatan disiplin anak ya, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh token ekonomi itu terhadap penelitian, terhadap peningkatan disiplin siswa ya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Oke, nah ini ya udah di atas ya, udah komen ya, jadi perbaiki lagi, sesuaikan. Oke, it's okay, bagus. Oke, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan itu kan kalimat apa? Sifat ya, sifat, maka jangan ada spasi. Di merupakan
merupakan kali, di atas merupakan kata atau menunjukkan tempat, makanya di sini harus ada spasi. Ya. Dapat dirumuskan masalah-masalah. Jangan monoton deh. Misalkan merujuk pada latar belakang masalah, atau misalkan dari latar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Ya, merumuskan masalah. Dapat merumuskan, bukan dirumuskan ya. Jadi peneliti yang merumuskan. Dirumuskan itu kan kayak apa sih ya? Ya kurang tepat aja ya. Dirumuskan itu kayak berkelompok ya. Presiden Soekarno merumuskan, berarti kan dia sendiri gitu kan. Sedangkan proklamasi dirumuskan oleh 1 Soekarno, 2 Soeharto, siapa ya, apa sih, saya malah lupa tuh. Nah itu ya kayak gitu ya. Jadi merumuskan karena apa? Karena tindakannya dilakukan oleh seorang ya, bukan seseorang, oleh seorang. Oke. Lalu di sini kita ingin tahu nih bahwa bagaimana kedisiplinan siswa tuh kan, ini siswa-siswi, di atasnya anak. Bagaimana kedisiplinan siswa-siswi di PAUD Al-Islah Zagara yang mendapatkan perlakuan ekonomi ya. Yang kedua, bagaimana kedisiplinan siswa di PAUD Al-Islah Zagara yang tidak mendapatkan perlakuan tekan ekonomi. Oke. Kemudian bagaimana pengaruh tekan ekonomi terhadap kedisiplinan. Oke, saya tanya, apa bedanya pernyataan yang ini dengan pertanyaan yang kedua, yang pertama? Coba pikir dulu ya. Bagaimana kedisiplinan siswa-siswi di PAUD Jagara yang mendapatkan perlakuan tekan ekonomi? Berarti kan ada pengaruh ya. Pengaruhnya sedikit, besar, ataupun bahkan tidak ada pengaruh ya. Gitu kan. Bahkan tidak ada pengaruh. Yang ke bawah juga, bagaimana kedisiplinan siswa-siswi di PAUD ya. Bagaimana kedisiplinan siswa-siswi di PAUD Al-Islah Zagara yang tidak mendapatkan perlakuan tekan ekonomi? Kan berarti kejawab ya, dari sana juga udah kejawab nih hipotesisnya. Yang pertama, karena ini jika mendapatkan perlakuan maka tekan ekonomi memberikan pengaruh. Jika mendapatkan perlakuan maka tekan ekonomi memberikan pengaruh. Jika hipotesis ditolak, maka dia tidak memberikan pengaruh terhadap kedisiplinan, tidak mendapatkan perlakuan tekan ekonomi ya. Jadi ini, jadi gimana nih? Bagaimana pengaruh tekan ekonomi terhadap kedisiplinan siswa-siswi? Nah ini kan bagaimana pengaruh tekan ekonomi terhadap kedisiplinan siswa-siswi. Jadi kalau misalkan ini diterapkan ya kepada siswa-siswi PAUD, maka dia akan disiplin, artinya terdapat pengaruh ya. Kalau ini diterapkan ternyata tidak ini, maka ini tidak berpengaruh. Gimana nih ya. Kan pertama, dalam melakukan penelitian itu kita harus mengetahui apanya dulu, objeknya dulu. Seharusnya gimana? Bagaimana kondisi kedisiplinan siswa-siswi PAUD. Paham ya? Jadi kita nanti nyari gambaran tentang kedisiplinannya ya. Jadi di variabel X nya itu siswa-siswi di sana itu berdisiplin enggak gitu kan.
Itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa? Tentang metode pembelajaran yang digunakan di sana. Tentang apa saja? Ini kan token ekonomi itu pembelajaran kan? Dalam pembelajaran digunakan tentang apa? Token ekonomi itu apa? Token ekonomi merupakan terapi perilaku conditioning ya, atau kalau enggak gini, kan kita nyari perlakuan ya, perlakuan guru yang sebelumnya yang dilakukan ya. Jadi kalau misalkan ini metode pembelajaran atau bukan token ekonomi itu, saya maksudnya apa sih? Ntar saya cari dulu. Penguatan non verbal, penguatan biasanya pemberian token ekonomi. Tanda dapat ditukarkan kepada penguatan positif. Pemberian penguatan memiliki banyak sekali metode yang dilakukan, diantaranya adalah metode token ekonomi. Token ekonomi merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang sering digunakan dengan memberikan token yang dapat ditukarkan. Dia menurut ini mengatakan bahwa berarti ini mengarah kepada pendekatan ya, mengarah kepada pendekatan ya, artinya selain token ekonomi ya, ini berarti tentang penguatan non-verbal ya. Nah, berarti di sininya apa? Ini kan bagaimana gambaran kedisiplinan. Token ekonomi itu merupakan non-verbal ya. Berarti tentang apa sih token ekonomi? Token ekonomi merupakan penguatan non-verbal yang memiliki metode token ekonomi. Ya, berarti metode token merupakan suatu pemberian penguatan positif. Nah, ini maksudnya apa nih? Gini, kalau yang ininya udah bener nih, yang akhirnya bagaimana pengaruh token ekonomi terhadap kedisiplinan siswa di PAUD Jakarta, ini ya udah bener. Cuman yang ini maksudnya selain dari token ekonomi, ada nggak pendekatan lain yang digunakan di sini? Nah, kita nyari guru-guru di sana menggunakan pendekatan lain nggak selain token ekonomi. Nah, maksud saya itu nyari itu ya. Jadi ini mengenai ya, usahakan mencari gambaran ataupun deskripsi ya, mencari gambaran tentang metode lain, metode ataupun pendekatan, bahasanya apa ya, saya baru ini ya, masalah katanya menarik juga nih, metode ataupun pendekatan ataupun non-verbal, bahasanya apa nih? Anda yang paling tahu karena Anda yang melakukan penelitian ya, mencari gambaran tentang yang digunakan di sana, ya. Nah, Anda cari tahu kira-kira apa nih? Karena apa? Karena kalau misalkan bahasanya seperti ini, berarti yang pertama mengenai pengaruh, misalkan jika terdapat pengaruh kan udah di sini ya. Bagaimana kedisiplinan siswa, dia kedisiplinannya meningkat atau tidak ketika diberikan perlakuan ekonomi. Jadi sudah terdapat ini ya di rumusan masalahnya. Jadi yang pertama, kalau misalkan pernyataan positif sudah kejawab dengan poin ke-1. Kalau pernyataannya negatif, itu kejawab di poin kedua ya. Nah, ini Anda cari tahu ya. Jadi bagaimana cara Anda mencari tahu bagaimana kondisi kedisiplinan siswa, itu yang pertama. Bagus enggak gitu kan. Kalau enggak bagus, itu justru manfaat atau momen bagi Anda untuk melakukan penelitian dengan cara menggunakan metode eksperimen menggunakan pendekatan token ekonomi ya. Lalu
selain token ekonomi, atau bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh guru, oleh pengajar dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Jadi gambarannya menggambarkan tentang perlakuan yang sudah dilakukan, yang sedang atau yang sudah dilakukan oleh pengurus PGPAU di sana itu bagaimana gitu. Karena Anda harus cari tahu, ya, jangan-jangan token ekonomi ini memang sudah digunakan. Nah, kalau sudah digunakan untuk apa diteliti, ya gitu kan. Nah, jadi Anda nyari gambaran tentang kondisi pendekatan atau tentang pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kedisiplinan di sana menggunakan apa, ya. Anda yang rumusan yang keduanya itu, oke, gitu kan. Kita lanjut. Yang kedua, berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk mengetahui desain, yang kedua untuk mengetahui, yang ketiga untuk mengetahui. Oke, nah sini sesuaikan aja yang ini ya, perbaiki ya. Itu kan kegunaannya secara teoretik diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh metode token ekonomi. Nah, ini kan metode token ekonomi. Token ekonomi itu pendekatan, ya, dalam melaksanakan pembelajaran, ya, terhadap peningkatan disiplin. Selanjutnya peneliti ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih dalam masalah lain yang kaitannya dengan disiplin maupun teknik modifikasi perilaku analisa sebagai salah satu bahan yang dapat memperkaya hasil pembelajaran. Oke. Secara praktis diharapkan dapat, ya. Nah, ini enggak konsekuen. Kalau yang ininya dapat, ininya ya, diharapkan dapat menambah wawasan, diharapkan menambah. Dan jadi kalau diharapkan menambah artinya kayak nggak ada tindakan gitulah. Jadi secara praktis, gitu, setelah dilakukan gitu kan, diharapkan dapat menambah gitu kan. Oke. Next, berikutnya kerangka berpikir. Nah, perkembangan moral perilaku dikembangkan pada anak, salah satunya itu nilai kedisiplinan. Melalui disiplin anak, nah ini baru bagus nih. Upaya meningkatkan kedisiplinan anak dapat berupa penguatan dapat diberikan. Oke lah. Selain dapat mendapatkan kebahagiaan, anak juga menjadi tahu, artinya bahwa ketika anak disiplin itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Maksudnya kan ke arah sana, ya. Gitu. Oke, udah bagus. Selain dapat mendapatkan kebahagiaan, anak juga menjadi tahu bahwa ia baru saja melakukan hal yang baik sehingga ia mendapatkan hadiah, maka anak akan melakukannya lagi. Pemberian penghargaan kepada anak harus memiliki nilai ekonomi tersendiri baginya, di mana penghargaan tersebut merupakan sesuatu yang menarik. Oke, berarti ini peningkatan motivasi, ya, kalau lihat dari kerangkanya. Oke, bagus. Pemberian penghargaan yang dapat memotivasi anak adalah mengubah perilakunya supaya lebih disiplin. Nah, ini adalah dengan token atau tanda. Oke. Nanti dapat ditukar dengan hadiah dan penghargaan. Oh iya. Oke. Anak berusaha mencapai harga pengukuhan idaman dengan mengumpulkan token sebanyak-banyaknya. Oke, jadi kalau ingin disiplin, ya, bagus sudah. Jadi kalau cuman ini bahasa disiplinnya mana ini? Tar dulu. Salah satu cara pemberian penghargaan yang dapat memotivasi anak untuk mengubah perilaku, salah satu cara. Perkembangan meningkatkan, oh ini ada nih, kedisiplinan anak. Oke, udah ya, langsung ke token ekonomi. Cuman iya di sini sama kasusnya seperti di atas, ya. Seperti yang ini, nggak ada pengantar tentang bagaimana token ekonomi itu mampu meningkatkan disiplin, belum ada nih. Cuman ini menjelaskan tentang gambar, mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan diri,
upaya untuk meningkatkan disiplin anak dapat berupa penguatan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Nah ini udah ada, ini mah udah bagus nih. Diberikan merupakan sesuatu yang sangat disenangi anak karena anak mendapatkan pengakuan. Ini udah bagus nih, ini mah udah ada nih. Selain itu mendapatkan kebanggaan. Nah cuman seharusnya di sini token ekonomi itu dapat nah ini token memiliki harga nantinya dapat ditukarkan dengan pengakuan dan oh udah ada nih perilaku disiplin. Oke udah pengukuhan idaman dengan mengumpulkan token sebagaimana anak akan mengulangi perilaku disiplin. Oke udah sip bagus sekali ya. Dengan demikian token ekonomi memberikan pengakuan pada anak bahwa ia baru saja melakukan perilaku disiplin. Oke bagus. Sorry bagus. Oke, sebagian besar kedisiplinan anak belum berkembang sesuai harapan. Ya, ini permasalahannya. Kemudian peningkatan kedisiplinan melalui token ekonomi dengan cara pemberian stiker. Oke, sehingga dia akan kedisiplinnya oke, bagus ya. Cuman ini ini kan berarti masalahnya ya. Masalahnya ini kedisiplinan. Kemudian pemecahan masalahnya di sini ya, ditekan ekonomi, sehingga yang tadinya kedisiplinannya buruk ada token ekonomi sehingga kedisiplinan anak akan meningkat sesuai dengan harapan. It's good. Oke, cuman teorinya tolong ya, teori yang akan Anda angkatnya simpan ya. Jadi ini tetap ada seperti ini ya, jadi ini tetap ada, Anda tambah lagi di bawahnya ya, Anda tambah lagi menggunakan kotak seperti ini, Anda tambah lagi ya di bawahnya gitu kan. Kemudian tulis kata variabel X tentang token ekonomi, di bawahnya teorinya siapa. Oke, lalu tanda tangan kedisiplinan, teorinya siapa yang akan Anda gunakan. Oke bagus ya, jadi revisinya dikit banget nih. Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan secara teknis hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Pernyataan tersebut mengindikasikan asumsi dasar yang melekat pada populasi berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian ini. Maka hipotesisnya ini cuy ya, Anda bisa menggunakan teori di sini ya. Untuk memperkuat argumen ini kan argumen Anda nih, Anda belum layak karena masih S1. Ini kan ada argumen Anda karena nggak ada pernyataan menurut siapa. Anda kan belum layak nih karena masih S1. Jadi harus ada penguat tentang apa? Tentang hipotesis itu apa? Ya ini ya, masukkan teori siapa. Nah, teorinya siapa? Ini kan udah bagus nih. Tinggal nanti disimpankan di bawah aja di sini ya, di sini langsung misalkan secara teknis hipotesis diberikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel pernyataan tersebut mengindikasi asumsi dasar yang melekat pada populasi yang bersangkutan ya. Ini Anda jelaskan lagi misalkan dapat diartikan bahwa hipotesis itu merupakan sebuah dugaan awal atau dugaan sementara. Hal ini sepaham dengan pendapat bla 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 ya. Anda kemudian di hipotesis jangan terlalu banyak, tidak memberikan perbedaan kedisiplinan. Ini hak nol semua ya, tidak memberikan, token tidak memberikan hak nol. Oh ini hak satunya di bawah ya, sorry ya. Udah dua aja cukup ya, yang di hipotesis, yang ininya nggak usah dibawa ya. Ini kebalik kabelnya
kan biasanya H0 diterima, HA ditolak dalam simpulan statistik. Jika kalau misalkan di reliabilitas, jika P tabel ya kan lebih besar dari T hitung, maka H0 ditolak, diterima, ya, AA ditolak. Oke, bentar. Apa saya yang salah ya? H0 diterima, HA ditolak. Artinya kan H0 itu kan terdapat pengaruh. Biasanya kan terdapat pengaruh dulu nih. H0 diterima, HA ditolak. Terdapat pengaruh dulu di awalnya. Sesuai dengan apa? Rumusan masalah. Ya, jadi terdapat pengaruh dulu, baru di sananya tidak ada pengaruh. Biasanya terdapat pengaruh positif. Ya, antara token ekonomi terhadap peningkatan kedisiplinan siswa. Ya, ini diperbaiki lagi ya, diperbaiki lagi. Anda cari tahu ya, perbaiki lagi, Anda cari tahu pernyataan statistik ya, tentang H0 dan H1 atau HA, sama aja lah ya. Yang saya ketahui bahwa H0 diterima, HA ditolak. Artinya kan H0 itu terdapat pengaruh. Saya kebalik nih, atau saya yang kebalik gitu kan ya. Oke, kalau misalkan saya kebalik, Anda cari buku statistiknya tentang pernyataan H0 dan H1, nanti screenshot ke saya ya, kirim ya, gitu kan. Kalau saya kebalik, dan saya tidak akan memaksakan. Kalau saya nggak tahu ya nggak tahu. Oke. Oke. Penjual pustaka nanti dulu aja ya. Nah, ini dulu ya, bimbingan dari miliknya Novelia Kintan dari Kintan ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.